Shalom kekasih Kristus, senang saya pada hari ini dapat menyapa kembali saudara. Tentunya doa dan harapan saya, kita semua dalam keadaan yang senantiasa menyenangkan Tuhan. Para pendengar renungan melekat dalam Tuhan, saatnya kita menjadi pribadi yang mengalami kasih dan kuasa Allah, bukan tahu dalam firman Tuhan, melainkan mengalami akan kasih dan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat hari ini di mana kami kembali dapat mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, berbicaralah lewat hamba-Mu melalui renungan ini, agar firman yang disampaikan sungguh menjadi isi hati-Mu untuk kami, Tuhan. Tuhan, kami rindu segala kebenaran firman-Mu inilah yang mengarahkan dan menuntun langkah hidup kami menjadi pribadi-pribadi yang terus dibawa untuk menjadi serupa dengan Engkau. Bahkan Tuhan, kami juga mengalami tentang bagaimana kebenaran firman-Mu bukan hanya sekedar kami ketahui, tetapi ini menjadi satu bukti yang nyata di mana kami menjadi pribadi-pribadi yang mengalaminya, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami mau menyiapkan hati dan pikiran kami untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Melekat dalam Tuhan bertema kuasa Allah bukti kebenaran Alkitab. Firman Tuhan terdapat dalam Ibrani 9 ayat 11a. Demikian firman-Nya. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Para pendengar, ayat ini mengatakan dan menyatakan bahwa Kristus telah datang untuk menyediakan hal-hal baik, dan ini bukan hanya perkataan biasa, tetapi kita harus mempercayai bahwa di dalamnya ada kuasa. Pendengar yang dikasihi Tuhan, hampir selama 1 bulan kita mendengarkan renungan ini yang mengatakan bahwa firman Tuhan atau Alkitab adalah Allah itu sendiri. Pernyataan ini tertulis dalam kitab Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Pendengar, dari pernyataan ayat ini seharusnya kita tidak mengalami sesuatu yang heran bila Alkitab atau firman Allah itu mempunyai kuasa. Setiap perkataan yang kita ucapkan sebenarnya mengandung kuasa, terlebih perkataan dalam Alkitab. Misalkan, bila kita mengatakan kepada anak kita, kamu cantik dan pintar, maka dampak atau reaksi anak kita terhadap perkataan yang kita katakan, ekspresinya akan terlihat penuh sumringah, penuh kegirangan. Pendengar, itu baru perkataan manusia sebagai orang tua. Apalagi perkataan Tuhan akan jauh lebih berkuasa, dan yang harus kita percayai adalah segala sesuatu yang kita lepaskan di dalam perkataan kita, bila itu dasarnya adalah firman Tuhan, maka itu akan terjadi. Di dalam perkataan kita ada kuasa Allah. Setiap kita dalam menjalani hidup sebagai orang yang beriman pada Tuhan dan mengikuti apa yang dikatakan kebenaran firman sebagaimana yang disampaikan Alkitab, sudah dapat dipastikan perkataan kita diurapi dan kuasa Tuhan akan ada di dalamnya. Para pendengar, kuasa Allah bukan hanya pada perkataan dalam Alkitab saja, tetapi Alkitab ini juga mengingatkan pada kita bahwa perkataan yang kita ucapkan melalui lidah ini sangat berkuasa, dan lidah kita adalah salah satu senjata Allah yang bisa kita gunakan. Dalam Yakobus 3 ayat 5 dan 6 mengatakan, demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api, ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedangkan ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, mengucapkan perkataan hendaknya hati-hati dan jangan menggunakan perkataan yang terkandung dalam Alkitab yang penuh kuasa untuk pembelaan diri atau kata-kata hampa. Seharusnya kita meyakini bahwa kuasa Allah yang terkandung dalam Alkitab ini memang benar, penuh dengan kuasa. Mari kita lihat bagaimana Tuhan bekerja dengan menggunakan firman-Nya.
Kita lihat saat penciptaan yang tertulis dalam Kejadian 1, Tuhan menciptakan langit dan bumi, di mana bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Kegelapan, kekacauan, serta kekosongan yang ada tidak membuat Tuhan itu bingung. Tetapi Tuhan berkarya dengan mengucapkan perkataannya atau firman-Nya. Dalam Kejadian 1 ayat 3 mengatakan, "Berfirmanlah Allah, jadilah terang." Lalu terang itu jadi. Jadilah pagi dan jadilah petang. Itulah hari pertama. Untuk memberi keyakinan yang kokoh kepada para pendengar, beberapa ayat Alkitab ini menyatakan akan kuasa dari perkataan Tuhan yang terkandung dalam Alkitab. Dalam Yesaya 55 ayat 11 berkata, "Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki." Demikian juga kita sebagai anak-anak Allah seharusnya bukan saja mengetahui firman Allah yang tertulis dalam Alkitab mempunyai kuasa. Hendaknya hal ini menjadi bukti dalam hidup kita bahwa firman yang keluar dari mulut kita pun tidak akan sia-sia, melainkan akan mengerjakan apa yang kita perkatakan. Karena itu mari berhati-hati dengan segala yang kita ucapkan. Sebagaimana dikatakan dalam Amsal 18 ayat 21, "Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya." Berkaitan dengan hal ini, bila kita tahu bahwa Alkitab memiliki kuasa Allah, lalu kita menggemakannya, tentunya kita juga pasti akan menerima hasilnya. Pendengar, mari hari ini kita mau gemakan firman Tuhan. Ucapkanlah berkat dan doakanlah orang-orang dengan firman Allah. Percayalah, apa yang kita tabur dengan perkataan firman Allah yang terdapat dalam Alkitab akan memberikan kesembuhan, menyelamatkan, membangkitkan, memberi harapan, dan memberi semangat. Karena firman yang dikeluarkan dari mulut kita akan menciptakan sesuatu. Sehubungan dengan hal ini, Tuhan mengingatkan Yosua agar memperkatakan dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Tertulis dalam Yosua 1 ayat 8. "Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung." Para pendengar, mari kita menjaga perkataan dengan mengatakan hal-hal yang baik dan membangun, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Pendengar yang dikasihi Tuhan, mulai hari ini biasakan diri kita untuk mengucapkan perkataan-perkataan firman Allah agar kuasa yang terkandung dalam firman itu menjadi bagian bagi hidup kita juga. Ingat, kuasa Allah yang nyata dari firman ini merupakan bukti kebenaran Alkitab. Kekasih Kristus, mari bawa hidup kita menjadi pribadi yang dapat memerdekakan orang dari belenggu kehidupan, layaknya terang yang menerangi kegelapan. Karena itulah yang Tuhan inginkan pada kita sebagai warga kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman hari ini. Sungguh kami sangat diberkati lewat renungan ini Tuhan. Biarlah apa yang terkandung di dalam kebenaran firman-Mu bukan hanya sekedar kami ketahui, tetapi ini menjadi satu bukti bahwa kuasa Allah itu nyata dan bukan kami ketahui, tapi kami mempunyai pengalaman akan hal itu. Ketika pergumulan yang kami hadapi dengan perkataan firman, di mana di dalamnya ada kuasa, maka kami mengalami terjadi kuasa yang segera dan akan dinyatakan dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan, kami mengimani seluruh persoalan yang kami hadapi ketika kami membaca dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, di mana perkataan firman-Mu yang terkandung di Alkitab ini penuh dengan kuasa-Mu. Kami percaya bahwa semuanya itu akan kami terima, bukan karena dari perkataan orang lain, tetapi kami sendiri yang menerima hal itu karena kuasa firman itu nyata. Dan ini menjadi bukti dan pengalaman kami di dalam kami mengiring Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa yang kami panjatkan dalam nama Tuhan kami Yesus. Kami berdoa. Amin. Kasih, mari kita akhiri dengan mengendahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang memberkati, melindungi, dan menyinari engkau dengan wajah-Nya
serta memberi engkau kasih karunia di mana Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan juga mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.